Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Eroh Nadiroh Zahroh, mahasiswi PJJ-PAI IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Saya akan memaparkan materi tentang motivasi belajar dan regulasi diri, atau disebut dengan self-regulate learning. Motivasi belajar. Dalam hal ini, saya akan menguraikan pengertian motivasi belajar, fungsi motivasi belajar, teori motivasi belajar, dan hubungan minat motivasi dan prestasi belajar siswa. Yang pertama, pengertian motivasi belajar. Menurut Frederick J. McDonald, motivasi belajar adalah suatu perubahan tenaga di dalam diri seseorang atau pribadi yang ditandai dengan timbulnya perasaan dan reaksi untuk mencapai tujuan. Sedangkan, menurut Abraham Maslow, motivasi belajar adalah kecenderungan siswa dalam melakukan kegiatan belajar yang didorong oleh hasrat untuk mencapai prestasi atau hasil belajar sebaik mungkin. Motivasi belajar juga merupakan kebutuhan untuk mengembangkan kemampuan diri secara optimum, sehingga mampu berbuat yang lebih baik, berprestasi, dan kreatif. Menurut Clayton Alderfer, motivasi belajar adalah suatu dorongan intrinsik dan ekstrinsik yang menyebabkan seseorang atau individu untuk bertindak atau berbuat mencapai tujuan, sehingga perubahan tingkah laku pada diri siswa diharapkan terjadi. Kemudian, menurut W.S. Winkel, motivasi belajar adalah keseluruhan daya penggerak di dalam diri siswa yang menimbulkan belajar. Selanjutnya yang kedua, fungsi motivasi belajar. Menurut Umar Hamalik, fungsi motivasi belajar adalah sebagai berikut. Yang pertama, mendorong timbulnya suatu kelakuan atau suatu perbuatan. Siswa yang awalnya tidak mempunyai keinginan untuk belajar, kemudian terdorong oleh rasa ingin tahu siswa tentang berbagai macam ilmu pengetahuan. Dengan rasa ingin tahunya ini, siswa terdorong untuk belajar. Yang kedua, motivasi berfungsi sebagai pengarah. Motivasi mengarahkan perbuatan ke pencapaian tujuan yang diinginkan. Motivasi akan mengarahkan siswa pada perbuatan-perbuatan yang mendukung pada pencapaian tujuan siswa, sedangkan perbuatan-perbuatan yang kurang mendukung akan dikesampingkan. Yang ketiga, motivasi berfungsi sebagai penggerak. Motivasi diibaratkan sebagai sebuah mesin pada suatu mobil. Jika mesin baik, maka mobil akan melaju dengan cepat. Jika motivasi belajar siswa besar, maka hasil belajar yang didapat pun akan baik dan maksimal. 3. Teori motivasi belajar. Teori motivasi belajar adalah teori yang mengulas mengenai motivasi serta mengelompokkannya menjadi beberapa bentuk dari kurun waktu ke waktu. Motivasi sendiri merupakan salah satu kosa kata atau istilah yang tentunya tidak asing untuk Remeds dan sering dijumpai di dalam kehidupan sehari-hari. Secara umum, motivasi dapat diartikan sebagai sebuah kemauan, dorongan, minat, maupun hasrat seseorang yang begitu besar yang datangnya bisa dari dalam diri sendiri maupun dari faktor eksternal lain. Hasil tersebut timbul ketika seseorang memiliki tujuan serta ada sesuatu yang ingin dicapai. Seseorang akan secara otomatis memiliki motivasi ketika mereka menginginkan sesuatu. Motivasi juga dapat diartikan sebagai kekuatan yang mendorong seseorang untuk mempertahankan bahkan memulai perilaku mereka yang merujuk pada tujuan mereka sendiri. Motivasi dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama, motivasi intrinsik. Yang kedua, motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik atau yang juga bisa disebut dengan motivasi internal merupakan motivasi yang datangnya bersumber dari dalam diri sendiri tanpa adanya ataupun dipengaruhi oleh faktor-faktor luar, seperti pengaruh orang lain. Contoh dari motivasi intrinsik atau internal adalah keinginan seseorang individu untuk mencari penghasilan dan uang guna membeli barang yang ia inginkan. Membeli barang tersebut benar-benar keinginannya, bukan karena kebutuhan. Yang kedua, motivasi ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik atau yang bisa juga disebut dengan motivasi eksternal adalah
Motivasi muncul karena adanya pengaruh yang datangnya dari luar maupun orang lain. Motivasi ini biasanya datang ketika seseorang menginginkan untuk mendapatkan sesuatu dari orang lain, atau juga biasanya mendapatkan barang yang orang lain punya. Motivasi jenis ini juga dapat muncul ketika seseorang ingin menjauhi sesuatu yang memiliki pengaruh negatif dari luar. Yang keempat, hubungan minat, motivasi, dan prestasi belajar siswa. Motivasi merupakan pendorong bagi siswa untuk melakukan sesuatu. Motivasi dapat mendorong seseorang, sehingga akhirnya orang itu menjadi spesialis dalam bidang ilmu pengetahuan tertentu. Tidak mungkin seseorang mau berusaha mempelajari sesuatu dengan sebaik-baiknya jika ia tidak mengetahui betapa pentingnya dan faedahnya hasil yang akan dicapai dari belajarnya bagi dirinya. Dalam proses belajar pun, minat sangat diperlukan, sebab seseorang yang tidak memiliki minat belajar tidak mungkin melakukan aktivitas belajar. Minat adalah gejala yang tertarik pada sesuatu yang selanjutnya minat seseorang akan mencerminkan tujuannya. Apabila siswa yang berminat terhadap suatu pelajaran tertentu dapat dilihat dan diamati partisipasinya dalam menekuni pelajaran tersebut. Minat ini memang peranan penting dalam proses belajar mengajar. Tanpa adanya minat, maka ia tidak dapat menguasai pelajaran yang diberikan gurunya. Selanjutnya, saya akan membahas materi tentang regulasi diri atau disebut dengan self-regulate learning. Berikut yang saya uraikan, yaitu pengertian regulasi diri, aspek-aspek regulasi diri, faktor-faktor yang mempengaruhi regulasi diri, serta hubungan motivasi belajar dengan regulasi diri. Yang pertama, pengertian regulasi diri atau disebut dengan self-regulate learning. Self-regulate learning merupakan suatu konsep mengenai bagaimana seseorang menjadi pengelola dirinya sendiri dalam kegiatan belajarnya. Self-regulate learning adalah suatu kemampuan di mana seseorang dapat mengaktifkan dan mendorong pemikiran atau kognisi, perasaan atau afeksi, dan tindakan atau aksi yang telah direncanakan secara sistematis dan berulang, yang berorientasi untuk mencapai suatu tujuan dalam belajarnya. Menurut Kuhn dan Zimmerman, menegaskan bahwa siswa yang bisa dikatakan sebagai self-regulate learning adalah yang secara metakognisi, motivasional, dan behavioral aktif ikut serta dalam proses belajar. Siswa dengan sendirinya memulai usaha belajar secara langsung untuk memperoleh pengetahuan dan keahlian yang diinginkan tanpa tergantung pada guru, orang tua, dan orang lain. Menurut Wiener, self-regulate learning adalah kemampuan untuk memunculkan dan memonitor sendiri pikiran, perasaan, dan perilaku untuk mencapai suatu tujuan. Tujuan ini bisa jadi berupa tujuan akademik atau meningkatkan pemahaman dalam membaca, menjadi penulis yang baik, belajar perkalian, mengajukan pertanyaan yang relevan, atau tujuan sosio-emosional, mengontrol kemarahan, belajar akrab dengan teman. Yang kedua, aspek-aspek regulasi diri. Menurut Zimmerman, self-regulate learning meliputi 3 aspek yaitu metakognisi, motivasi, dan perilaku. Adapun uraiannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, metakognisi. Metakognisi adalah kemampuan individu dalam merencanakan, mengorganisasi atau mengatur, menginstruksikan diri, memonitor dan melakukan evaluasi dalam aktivitas belajar. Aspek metakognisi dalam self-regulate learning mengacu pada proses pembuatan keputusan yang mengatur pemilihan dan penggunaan berbagai jenis pengetahuan. Yang kedua, motivasi. Motivasi merupakan fungsi dari kebutuhan dasar untuk mengontrol dan berkaitan dengan perasaan kompetensi yang dimiliki setiap individu. Yang ketiga, perilaku. Perilaku merupakan upaya individu untuk mengatur diri, menyeleksi, dan memanfaatkan lingkungan maupun menciptakan lingkungan yang mendukung aktivitas belajar. Komponen berperilaku yang mengacu pada perilaku nyata yang muncul dalam interaksinya
dengan lingkungan dalam rangka mencapai tujuan aktivitas belajar. Selanjutnya, yang ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi regulasi diri. Zimmerman menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi self-regulated learning sebagai berikut. Yang pertama, faktor pribadi. Termasuk dalam hal ini adalah pengetahuan siswa, proses metakognisi, tujuan yang hendak dicapai, dan afeksi. Metakognisi mengacu pada proses pembuatan keputusan yang mengatur pemilihan dan penggunaan bentuk pengetahuan. Yang kedua, faktor perilaku. Faktor perilaku meliputi observasi diri atau self-observation, penilaian diri, self-judgment, dan reaksi diri, self-reaction. Observasi diri mengacu pada respon siswa yang berkaitan dengan pemantauan perilakunya secara sistematis. Yang ketiga, faktor lingkungan. Lingkungan berpengaruh terhadap kegiatan belajar seseorang. Lingkungan belajar yang kondusif akan membuat peserta didik yang melaksanakan self-regulated learning, dan sebaliknya, pada lingkungan yang kurang kondusif akan membuat kesulitan berkonsentrasi dalam mengerjakan tugas-tugasnya. Yang terakhir, yang keempat, hubungan motivasi belajar dengan regulasi diri. Penelitian Aminah yang melibatkan 23% siswa mengungkapkan bahwa self-regulated learning sangat membantu mereka dalam mengembangkan diri melalui kompetensi yang mereka miliki, dan juga memiliki pengaruh terhadap motivasi belajar siswa untuk menjadi a good self-regulated learner. Menurut Cobb, salah satu faktor yang mempengaruhi regulasi diri dalam belajar adalah motivasi belajar. Motivasi belajar mempunyai fungsi sebagai energi penggerak tingkah laku, menentukan arah pembuatan dan menentukan intensitas suatu perbuatan. Motivasi digambarkan sebagaimana mempertahankan aktivitas yang terarah pada tujuan yang dibuat. Motivasi juga dapat diartikan sebagai proses kebutuhan dan keinginan individu untuk digerakkan. Demikian pemaparan tentang motivasi belajar dan regulasi diri. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.